Tapi sekarang setelah saya mengerti firman Tuhan, saya tahu yang dibilang racun itu bukan racun tikus, tapi kehidupan kita ini penuh dengan racun-racun dunia semua perumpamaan ya. Ya Allah. Berarti ibu beragama itu agama perumpamaan. Berarti ibu itu beragama mengimani sesuatu perumpamaan semuanya, Bu. Yesus itu perumpamaan, penyaliban perumpamaan, baptis perumpamaan, semua perumpamaan. Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga, perumpamaan juga. Saya Muslim loh, tapi saya semangatin Bu Ida, saya Muslim. Ada Muslim, tadi ngakunya Kristen. Muslim kafir. Kafir kok, aku Muslim. Kafir. Itu urusan kamu dengan Tuhan kamu. Coba sini sambung ayat dulu. Atahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Terus apa? Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Terus apa lagi? Kamu mengaku Yesus Tuhan. Terus apa lagi? Lanjut sampai terakhir tuh. Udah kabur kan? Kabur. Itu doa apa itu? Dasar kafir, nyamar. Tolol, Bung. Mamamu juga punya itu, jadi jangan bicara begitu. Diskusi aja, gak usah ngomong kayak gitu. Tuhan juga lahir dari mulut bawah. Iya, tapi nggak usah disebutkan. Ini tahu ini orang yang berbicara ini orang dewasa semua. Tuhan juga berasal dari mulut bawah. Tahu, mamamu punya enggak? Ya udah. Ya kan udah, nggak usah disebut, goblok. Iya, Tuhan banget kalau diskusi aja, nggak usah ngomong kayak gitu. Iya, masa Tuhan merobek holi-hol ibunya? Jadi kalau kau lagi ngomong kayak gitu, kau juga mempertontonkan punya mamamu di sini. Kau mempertontonkan punya mamamu di sini nanti. Sudah. Orang yang ditangkap itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Saya nggak mau bahas Al-Quran. Saya nggak mau bahas kitab orang lain. Saya nggak mau bahas. Baik, kalau itu. Saya nggak mau bahas kitab orang lain. Baik, Matius 26 ayat 72 itu kan orang lain yang diserupakan dengan Yesus, betul ya? Bapak tahu dari mana? Loh itu kata sudah jelas ya Pak Jubir ya. Gak apa-apa. Yang penting bijinya tidak kawin banyak-banyak, bro. Kawin cuma satu. Kalau mau dikawin satu. Jangan kawin banyak-banyak. Bijinya serupa dan segambar dengan bijiku. Apalagi sampai merobek memek anak yang berumur 6 tahun. Itu gimana itu? Serupa dan segambar dengan bijiku. Jangan-jangan bijiku lebih bagus daripada biji Yesus itu apa coba? Salah Yesus itu apa coba? Salah Yesus kan kata GG punya biji. Enggak, saya serius nih. Kesalahan. Iya, tapi pikirnya hanya selangkangan saja. Astaga. Tuhan dipaku tembus nyata nggak? Jebol nggak? Iya, saya akui itu. Ya sudah, nggak usah kau ngaku sakti di sini, kau hambanya. Tulis, kalau kau percaya Yesus, ibu percaya Yesus? Ya, saya sangat percaya. Kalau sudah percaya Yesus, ibu sudah dibaptis? Puji Tuhan sudah. Kalau sudah percaya Yesus dan sudah dibaptis, minum racun maut ibu sudah coba? Puji Tuhan udah 3 kali pernah bunuh diri, tapi nggak dikehendaki Tuhan saya mati. Boleh dong dipidokan kalau minum racun tidak binasa. Ibu Rama. Ibu minum apaan? Ibu salah minum kali. Minum minyak goreng. Saya mau bilang gini. Kalau dalam iman saya setelah saya bertobat ya, kalau itu saya lakukan dulu saat saya belum bertobat. Itu sama dengan ngapain ibu bertobat? Seperti yang dibilang tadi, itu bunuh diri. Tapi setelah saya bertobat, saya mengimanin yang namanya kita itu artinya minum racun. Artinya gini, sesakit apapun, sebahaya apapun, seperih apapun datang cobaan, itu kita tidak akan binasa, kita akan menang. Itu artinya. Bu. Tarik Jangan dalam makna itu perumpamaan, Bu. Sebentar, jangan berkhotbah, Bu. Di situ tertulis ya, kalau kau letakkan tanganmu di atas orang sakit, dia akan sembuh. Jadi bukan perumpamaan ya. Berarti di situ minum racun itu harfiah, Bu, bukan perumpamaan. Coba ibu lakukan deh. Nanti Oke. aku belikan, minum racun Bu. kan ibu tadi udah. Bu. Minum racun kan tadi kan ibu udah. Oh udah ya. Racun kan? apa, Bu? Coba racun memegang ular, Bu. Ularnya Panji, Bu, yang garaga itu loh, Bu. Ibu kasih kaki ibu ke garaga, coba. Biar diemut aja jempol kakinya ibu. Kan minum racun udah tadi.
Itu saya minum itu saya belum bertobat. Justru saya melakukan kebodohan pada saat itu karena saya tidak mengerti firman Oh, Tuhan. berarti Saya Yesus tidak bohong mengerti ya? firman Tuhan pada saat itu. Tapi sekarang setelah saya mengerti firman Tuhan, saya tahu yang dibilang racun itu bukan racun tikus, tapi kehidupan kita ini penuh dengan racun-racun dunia Semua perumpamaan ya. Ya Allah. Berarti ibu beragama itu agama perumpamaan. Berarti ibu itu beragama mengimani sesuatu perumpamaan semuanya, Bu. Yesus Saya itu perumpamaan, penyaliban perumpamaan, baptis perumpamaan, semua perumpamaan. Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga, Iya, perumpamaan juga. Udah betul itu, Bu. Yang Ibu Ida lakukan udah betul. Kalau semua perumpamaan berarti nggak ada kepastian karena hanya di perumpamaan. Iya, cuma Enggak, itu satu yang baik. Kalau nggak ada kepastian, lantas kenapa kita berani menyatakan iman kita kalau nggak ada kepastian? ada satu Nah, yang itu baik untuk pasti. kehidupannya. Ada satu yang pasti. Apa Cuma jaminannya? satu yang Kita pasti aja dan ikut kupegang asuransi, padahal nyawa kita masih belum tahu di depan itu. Banyak orang Gak ada ikut kepastian, asuransi. Bu. Itu perumpamaan semua. Ada satu Gak ada yang pasti. kepastian, Ibu. Mau dengar, Itu mau hanya dengar apa imani yang saja. pasti. Imani saja, Ibu. Imani saja itu, Ibu. Mau- Kalau semua dengar apa yang perumpamaan, pasti? Ibu. Bu, Ibu, kalau Bu Ida, semua itu perumpamaan, udah Ibu. betul itu, Gak Bu ada Ida. jaminan. Bu Ida. Gak ada jaminan, Bu. Sadarlah, Bu. Kalau semua perumpamaan, bahaya loh, udah Bu. betul itu. Mm. Yang gitu ajarannya Yesus yang benar, yang Bu Ida kerjakan. Iya. Gitu ya. Tuhan Mau bunuh diri kamu ya. juga. Tahu satu Berarti kamu imani Mau aja, kasih tahu. imani aja, imani. Pantas kamu mau menuhankan kasih tahu anak satu orang. Bu, Pak, Bu Ida. Maria, Kalau sebentar, kalau sebentar, Yesus sebentar. Yesus netek ke Banda Maria itu perumpamaan nggak, Bu? Yesus netek. Yesus dilahirkan lewat mulut rahim Maria perumpamaan ya. Ketika Kalau Yesus Yesus netek, dilahirkan Bu. itu perumpamaan. Yesus netek, Bu, Lukas 11 ayat 27. Tatkala Perumpamaan ada seorang itu semua, Bu. Yesus netek itu netek, Bu. Yesus netek kepada Bunda Maria. Itu perumpamaan atau beneran, Bu? Di Lukas 11 ayat 27 ada itu, Bu. itu artinya dia memang tergantung sama ibunya. Sebagai kodratnya sebagai anak memang harus menetek sama ibunya. Itu dalam hatiku itu perumpamaan karena seorang anak tergantung sama ibunya. Berarti Tuhan kalau Bunda Maria nggak kasih bobanya, Yesus itu manusia ya, Bu? Bu, meninggal dong. Bu, lapar dong Yesus, Bu, waktu bayi. Esma tanya, Apa yang berarti dikuasai, Yesus Bu, itu waktu manusia. Yesus masih bayi? Nah, satu-satu dong, satu-satu sportif dong. Kita kan Pancasila. Ayo silakan Esna. Apa yang dikuasai Yesus waktu masih bayi, Bu? Esna silakan. Dikuasai. Iya, apa Ibu Ida, berarti kalau Yesus itu menetek sama Bunda Maria, berarti Yesus itu manusia. Iya, dia sebagai manusia. Bukan Tuhan. Iya. Nah, oke. Sedangkan Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menciptakan. Ya, dia di dalam Benar enggak? tapi di dalam dunia ini dia datang sebagai manusia. Tadinya dia apa, Bu? Tadinya dia bukan Jadi manusia manusia. dikasih mandat amanah jadi Benar Tuhan nggak, Bu? gitu ya, Bu? Nggak kuat Ibu Ida, kan? Ibu Ida kan Makanya dari tadi bunuh kan diri. perumpamaan terus ya. Saya tanya Ibu, ya saya tanya Ibu Ida. Ibu Ida, bisa nggak donat itu bikin donat? Donat bikin donat itu adalah hal yang mustahil. Bu Ida yang semangat ya. Tentu dong. Oke, Aku punya gini. khusus. Saya muslim Ini, loh, Bu. tapi saya semangatin Bu Ida, saya muslim. Ada Muslim, tadi ngakunya Ngaku Kristen. Muslim kafir. Kafir kok, ngaku Muslim. Kafir. Itu urusan kamu dengan Tuhan kamu. Coba sini sambung ayat dulu. Atahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Terus apa? Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Terus apa Kamu lagi? mengaku Yesus. Kamu mengaku Yesus Tuhan. Terus apa lagi? Lanjut sampai terakhir tuh. Udah.
Ayo, Sampai ayo Bu Ida, terakhir. semangat. Wabarakatuh Semangat, terus Bu Ida. apa lagi? Semangat Bu Ida. Apa lagi tuh? Terakhir Assalamualaikum wabarakatuh tuh apa lagi tuh? Lanjutin, hei. Jangan menghakimi supaya Bukan kamu menghakimi, tidak- kata dia Muslim. Itu Iya, semangat Bu Ida. Mana kami. Muslim? Ya, Jadi, semangat Bu Wabarakatuh Ida. terus apa lagi tuh? Lanjutin lagi, Bu Ida. bro. Bu Ida, semangat. Dalam Oke. Islam itu nggak ada Konten paksaan. ngaku Muslim gimana sih? Kalau Ya. dalam kasih Yesus ya, saya nggak bilang Kristen karena saya bilang nggak Kristen karena orang Kristen belum tentu dia menjadi pengikut Yesus. Jadi Hanya ibu pada- denomnya apa? Ibu Bu denomnya Ida, apa saya dong? suka tadi Apa? yang pengertiannya Bu Bro, Ida tadi Bro tentang Amrin. Denomnya Israel. ibu apa? Bro Denomnya Amrin, ibu apa? ini kalau lu tebak lu denomnya Muslim. apa? Dengerin gua ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala dika wa wadika mastadatu a'udzubika min syarri ma sanaftu abulaka bi nikmatika. Kabur kan? Kabur dia, kabur. Kabur. Itu doa apa itu? Dasar kafir, nyamar. Bu, kalau ibu ini denomnya apa? Denomnya apa? Maksudnya apa ya? Aku nggak ngerti demon itu. Kan apa. ada Kristen, ada Katolik, ada Yesus only, ada Unitarian. Kalau ibu ini masuk mana? Maksudnya agama saya apa? Ya denom, kan Kristen ya bu. Tapi denomnya apa? Ibu itu bisa HKGP, Betani atau apa atau apa? AKBP bahkan cenderung di gereja saya itu pengajarannya tidak begitu gimana ya. Bahkan di gereja saya cenderung kasihnya kurang. Tapi karena saya punya iman, dimanapun saya diajar, karena saya meyakini Tuhan itu ada di tempat itu, walaupun di situ kurang Kenapa, Bu? kasih, saya punya Gereja punya ibu, iman. gereja ibu Ada. kurang kasih kenapa? Ibu nggak diperhatikan di sana. Bukan seperti ini. Mereka seperti ini pada dasarnya ya kan. Kalau di gereja AKBP mereka itu seperti sekolah. Jadi datang ke gereja, berdoa. Jadi kegiatan-kegiatan yang namanya di luar-luar itu nggak terlalu banyak, beda dengan sekte-sekte seperti Pentakosta ya. Mereka punya banyak kegiatan mendoakan orang sakit, menjenguk ini, menyembuhkan ini, bikin mujizat-mujizat. Kalau di HKBP itu memang saya akui itu kurang. Tapi karena saya adalah orang yang beriman, bahkan puji Tuhan, saya itu mendoakan mereka yang sakit nggak mesti dari gereja sih. Saya di rumah, saya mendoakan orang yang benci sama saya mendoakan orang yang sakit yang saya kenal atau yang nggak saya kenal. Saya mendoakan karena saya merasa tugas saya sebagai pengikut Yesus adalah berbuat kasih. Jadi saya nggak peduli mau itu siapa, mau itu bagaimana, mau seberapa benci sama saya, seberapa itu yang saya kerjakan. Dan saya nggak Oke, peduli gini, saya. Bu. Oke, sudah Ibu, udah kita ya Pak udah paham gini Bu. Ketika Yesus berkata hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Menurut Ibu nih pemahaman Ibu gimana tuh? Itulah yang saya kerjakan. Saya harus mengenal Yesus saya dengan benar. Saya tidak Tapi di peduli situ, apa. Bu, di situ Yesus berkata Allah satu-satunya, Tuhannya itu adalah Allah. Kemudian dia adalah utusan. Kenapa Ibu menjadikan betul. Yesus Tuhan? Silakan. Dia adalah utusan menebus kita yang berdosa. Dia utusan datang ke dunia jadi manusia, kan saya bilang tadi. Dia sendiri artinya Allah. Dia sendiri datang menjadi manusia untuk menebus. Jadi kalau datang dia jadi roh, datang dia jadi jin, datang dia jadi cahaya api, orang yang kaget. mati sebentar, Nanti yang saya sedikit lagi Oke. Saya silakan Oke. ulangi dari awal Oke. dan saya menjawab setelah selesai ya. Ya, ketika di salib ini apa yang disalib nih? Tubuhnya Tuhan atau manusianya? Udah selesai, nanti saya jawab dipotong lagi. Enggak, pendek aja Bu, jawab. Tuhannya ilahinya disalib atau tubuh manusianya, kedagingannya? Manusianya yang disalib. Berarti sebentar. Berarti yang menebus dosa Ibu bukan Tuhan.
Yang menebus itu adalah Tuhan Yesus sendiri menjadi Loh, manusia. tadi, sebentar. Tadi kan manusianya, Bu. Kalau manusianya kan berarti yang menebus dosa ibu manusia. Kedagingan. Daging ya, daging. Karena Terus, yang ditebus juga daging. terus yang katanya di Bibelnya Ibu yang menebus dosa Tuhan. Iya, dia yang menebus. Dia datang menjadi manusia seperti ini ya. Dia Enggak datang gini, menjadi pertanyaannya manusia. mudah kok, Bu. Yang menebus Ibu Tuhan apa manusianya? Tuhan menjadi manusia menebus saya Enggak, dari dosa. apanya di dalam tubuh Yesus ini apanya yang Tuhan? Di dalam tubuh Yesus itu apanya yang Tuhan? Karena dia berfirman, saya adalah dia ada di dalam saya. Bukan, yang mati ini tubuhnya, manusianya apa ilahinya? Apa Tuhan juga mati? Tubuhnya yang mati. Berarti bukan Tuhan yang menebus dosa. Dia yang menebus dosa. Tubuh apa Tuhan? Manusianya Yesus apa ilahinya Yesus? Sekali mengerti. Dia datang menjadi manusia dan dia menebus dosa. Iya, jadi manusia yang mati tuh. Karena Tuhan itu nggak bisa mati, hanya manusia yang bisa mati. Iya, makanya dia mati sebagai manusia. Makanya kutanya, yang mati itu adalah manusianya karena Tuhan tidak bisa mati. Berarti yang nebus dosa kamu manusia bukan Tuhan. Berarti salah Bibelmu. Di Bibelmu tertulis Tuhan telah menebus dosa kita. Bu Ida. Firman Tuhan itu tidak pernah salah, Sian. Firman Tuhan itu iya dan amin. Tidak ada yang salah. Bukan Tuhan, Bu. pertanyaan. Silakan lanjutin aja, tadi dia kan- bingung yang mati itu siapa. Bukan di gereja Ibu Kalau kan Tuhan kurang yang kasih. mati. Enggak, saya nggak bingung. Terus siapa yang mati, Bu? Yang mati Katanya di itu Bibel. adalah Yang mati Parmalim. siapa, Bu? yang mati Tuhan Yesus. Yesus sebagai manusia dia yang mati di kayu Berarti salib. manusia kan, kedagingannya kan yang mati. Kedagingannya yang mati kan? Ya, Tapi dia sebagai manusia. Petrus, Kedagingannya loh. Bukan. Berarti bukan Tuhan Yesus, bukan Tuhan yang nebus dosa ibu, manusia yang dikurbankan. Oke, saya bilang sama. Bu, di HKBP itu kalau nggak salah yang nyitain Perbedaannya- lagu atau bukan? Kan kalau nggak salah itu ada di YouTube, Yesus tak punya Yang hepeng lagi itu, Bu. Ya, lagu judulnya Yesus tak punya hepeng lagi. Nah, itu yang nyitain siapa, Bu? Bukan HKBP kan? Nggak pernah dengar ya, maaf ya. Jadi Ada, saya Bu. akan bilang nggak pernah Tuhan dengar ya, nggak pernah Yesus dengar. tidak Nggak punya hepeng lagi. Hepeng kita lah yang jadi yang saya hepengnya, tahu- gitu, Bu. Tuhan Yesus Itu di gereja, Bu. tidak berubah. Tidak Bukan. berubah. Tuhan Yesus Tidak berubah. tidak Itu punya tahu. hepeng lagi. Hepeng kita semua adalah hepengnya, gitu, Bu. Ada di YouTube, Bu. Maaf ya. Maaf saya. Itu nggak gereja dengar. mana, Bu? bukan ngajarin yang Ibu gereja bilang mana? itu tuh Tuhan Yesus diserupakan, diserupakan. Kayak gitu mungkin, Bu. Bu, di YouTube itu yang nyanyi saya ngefans sih, Bu. Itu kalau Ibu kenal sama penyanyinya, saya mau izin, mau saya koploin, boleh nggak gitu? Oh, maaf ya. Saya tidak berhak untuk urusan orang lain. Karena saya nggak tahu sama sekali soal Nah, itu. makanya Saya tahu saya itu Tuhan tanya, Yesus kan soalnya itu di Medan, bahasanya hepeng kan bahasa Medan kan? Kalau Yesus berubah dirinya menjadi manusia gimana itu, Bu? Berubah Bu. selama-lamanya. Itu saya tahu. Kalau yang Kalau lain Tuhan nggak tahu. Yesus juga. merubah Tuhan Yesus tak dirinya punya menjadi hepeng lagi, Bu. Kalau Tuhan Yesus merubah dirinya menjadi orang lain gimana itu, Bu? Apa? Kalau Tuhan Yesus merubah dirinya menjadi orang lain itu Ibu percaya nggak? Karena memang tidak ada di dalam Alkitab bahwa dia akan naikkan berubah inilah, jadi orang lain. naikkan oten Itu yang ada, Bu, tidak di Lukas berkualifikasi 24. lah. Pak Coba Amir, baca yang Lukas agak 24. gila. Lukas Capek 24 kita ayat kalau begini. 16.
modelnya. Lukas 24 Dia ayat nggak 16. paham. Itu Yesus merubah dirinya menjadi orang lain, Bu. Gimana itu, Bu? Bahkan di Matius 26 ayat 72, itu Petrus tidak kenal dengan orang yang ditangkap buat disalib itu. Gimana itu, Bu? Itulah. Sedangkan murid-murid Yesus Kan saja mulai- bisa tidak mengenal mulai dia. berhalusinasi. Apalagi lah kalian yang Banyak nggak tahu sama sekali. berhalusinasi. Iya, aku tanya kan kenapa Murid-muridnya Kleopas aja bisa tidak mengenal dia. Yang selalu ikut dia. Yang selalu ikut dia bisa nggak mengenal dia. Apalagi lah kalian yang sama sekali nggak tahu macam mana kalian bisa mengenal dia. Oke, gini, Ibu, di dalam Bible Ibu, perempuan dilarang bersuara di dalam gereja. Kenapa Ibu ini berdakwah? Maksudnya? Ada di Bible-nya, Ulangi perempuan sekali lagi, dilarang Mbak. bersuara. Di dalam Bible Ibu, perempuan itu dilarang bersuara, bahkan dilarang mengajar. Aku baru tahu Berarti Ibu perempuan tidak dilarang patuh. beribadah. Oh, Aku baru tahu. makanya aku bilang Ibu. Aku baru tahu di mana itu. Aku baru tahu loh. Setahu aku ya, seimanku, Aku carikan. kita sebagai carikan. manusia, Enggak, cari kalian latihan dilarang. Kalian dilarang berbicara, Bu. Bahkan dilarang mengajar. Ibu ini mengingkari Bible. Jadi durhaka, Bu. Kenapa? Karena banyak ya sekarang Bible Pro ada. Mereka itu Bukan, udah Bible Pro. ada. Tunggu aku cari, Bu, ya. Bahwa kalian itu dilarang ada. bicara. Ya, Lupa, kalian kan? kasihan. Aku memang Ibu ini nggak paham. Ya, sulit. Coba yang lain, Pak Amir. Enggak ada yang lain. Ada oten yang lain nggak sih Pak Amir? Iya, capek kita ini. Semuanya serba. Ibu nggak buka Tidak. Alkitabnya. Coba buka Alkitab dulu lah. Dasar dan- Belajar dulu. Ibu hanya Asumsi lah. asumsi banyak doang. Bu coba baca Amsal 1:17-18 Bu di depan rumah Ibu. Pasti banyak yang mampir Bu. Itu rame-rame. Saya kan- Coba. Saya kan hanya bilang, saya sebagai pengikut Yesus, saya mengimani dia, saya mengikut jejaknya. Jadi apapun yang tentang dia, yang disalahkan orang atau yang disangkal, saya maju di depan. Bukan saya bilang begini bla 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 begitu. Matius 7:21. Ibu bisa mengartikan ayatnya? Woi, kayak ada singa, Ben. Suaramu kayak singa. Jubir ini ngadepnya ke Yerusalem bro, biar dapat sinyal yang bagus. Tadi masuk saya di room ini. Masuk tadi di room ini karena kalian Jubir bilang, Iman, coba dia- menghadap ke Yerusalem dulu, HP-nya arahin ke Yerusalem biar dapat suara yang bagus, sinyal yang bagus. Halo, selamat siang semua. Yang suaranya kayak singa. Apa kabar Pak Amir? Sehat Pak Amir? Sehat selalu. Alhamdulillah. Wes, lagi bahas apa nih? Bahas kenapa Dia Tuhan punya nggak biji punya kecil. Epeng lagi. Itu lagunya siapa itu? Siapa coba? Dengar bro, suaranya kecil kayak minoritas. Sini saya bacakan, Bu. Asik. Saya bacakan dulu, Bu, ya. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Nah, kenapa Ibu banyak ngomong padahal disuruh berdiam diri? 1 Korintus 14. Bu. Iya, ini. mau aku mulai jawab. Mulai berasumsi ya. Mau aku jawab. Kalau mau aku Ya. jawab, aku jawab. Kalau enggak apa-apa. Tapi jangan asumsi ya, pakai dalil jawabnya ya, Bu. Pakai bantahannya dengan dalil. Jangan cuma Iya, mulut akan saya jawab. cuma ngomong, Bu. Baca ayatnya, kita buka dalilnya. Coba kita ada perbandingan gitu loh. Mau aku jawab Ini udah- atau enggak? Pakai dalil. Ini udah kayak di sini persidangan. tertulis. Sebentar kamu, Jubir, kamu sebentar.
Sebentar Bu, di Kalau- sini kan tertulis sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara, mereka harus menundukkan diri. Nah, ini apa ini? Mau Ibu lagi berhalusinasi? Mau ku jawab enggak? Tapi pakai dalil dong, kan Ibu cerdas, Mau pakai nggak? dalil. Pakai dalil. Kalau mau ayo. ku jawab. Ya pakai dalil, Menun- jangan berasumsi. Menundukkan diri artinya taat akan firman Tuhan. Nah di sini dilarang berbicara Bu. Apa itu kalau dilarang berbicara? Berarti harus bisu. Makanya mentaati. Mulai berasumsi. Mana dong? Mana dong? Dalilnya mana dong? Mentaati Ibu ini Asian dari tadi, Bu, Tahu Ibu diri dari Bapak. tadi ini kayak bapak gereja, Ibu gereja, Ibu pendeta yang berkhotbah. Pak Enggak. ngomong terus tidak pakai dalil, mana dalilnya Ibu ngomong ini? Kalau kami ini menyampaikan nih, perempuan-perempuan tidak diperbolehkan untuk berbicara. Ini berbicara loh, berbicara orang pakai apa Bu? Kami mulut pakai yang bawah kasih. atau mulut Asian. yang atas, Bu? Pakai mulut toh Bu, pakai mulut Bu kalau orang berbicara. Karena Ya, udah jadi kubilang tadi. bukan Yang- imani saja yang Ibu, punya bukan mata. cuma di sini Bu dilarang berbicara, dilarang berbicara. Itu yang tadi ngomong bilang mulut di atas mulut di bawah itu siapa tadi itu? Dilarang berbicara Bu. Silakan Bu, tolong pakai dalil untuk Jangan tolol Bung. Mamamu juga punya itu, jadi jangan bicara begitu. Diskusi-diskusi aja, gak usah ngomong kayak gitu. Tuhan juga lahir dari mulut bawah. Iya, tapi nggak usah disebutkan. Ini tahu ini orang yang Nah, berbicara ini orang dewasa semua. Tuhan juga berasal dari mulut bawah. Tahu, mamamu punya nggak? Ya udah. Ya kan udah nggak usah disebut goblok. Udah. Iya, Tuhan. Tolol Tuhan banget kan- kalau Tuhan lahir diskusi-diskusi dari mulut aja, bawah, nggak usah goblok. ngomong kayak gitu. Iya. Kita diskusi dari data aja. Sudah. Kau tuh Bang Jubir, bodoh, santai. tapi ngotot sekali kau. Bang Juber Ngomong-ngomong aja, iya. nggak usah begitu-gitu. Iya. Kau punya adab Tuhan tidak? Ini yang nonton Tuhan banyak lahir orang. dari mulut bawah, dari holy hole itu. Dari holy hole. Nggak masalah soal itu. Iya. Cuman masalah sekarang lagi diskusi. Masa Tuhan merobek holy hole ibunya? Jadi kalau kau lagi ngomong kayak gitu, Ya, kau masa juga Tuhan yang maha mempertontonkan besar punya lahirnya mamamu di dari sini. lubang kencing? Kau mempertontonkan punya mamamu di sini nanti. Sudah. Iya, nggak ada masalah. Itu hal yang itu Kita- nggak Nggak ada harus masalah, Bu. dibicarakan di Yang sini. penting itu kita Sudah. luruskan. Masa Tuhan lahir dari lubang kencing? Mulutmu lebih parah dari orang yang tidak Lahir dari bersekolah. lubang kencing itu dari mana asalnya Tuhan itu? Gua nggak Sudah. sekolah naik Harley, bro. Lah lu Sudah. naik sudah. beat ember. Nggak usah menghujat kayak gini. Jangan menghujat. Sudah. Bang Kasian amat Jubir, sih hidup lu. Bang Jubir. Udah Ibu. Punya Ada yang mau saya Tuhan, nggak tanyakan. punya hepeng, punya Kita kembali Tuhan, ke topik disiksa. aja. Udah. Naiknya Udah beat saudara. ember. Udah. Ayo udah. Ayo kita Main ke Papua sini, main ke Papua sini. Kita Bang ngopi Jubir. bareng. Udah. Bang Jubir. Ayolah. Tolong dijawab. Mainlah ke Ibu. Jakarta sini. Ini Saya mau bertanya Bang Jubir. Ah, Boleh. biarin dulu yang tadi itu ibu-ibu dulu. Enggak, ini Saya cuma Ibu- menanggapi Ibu Ina- mulut-mulut yang kotor begitu nggak bagus. Baik, Kalau diskusi-diskusi sudah, aja sudah. nggak harus begitulah. Ya. Ibu Itu Ibu loh Ida maksudnya. ini hanya berasumsi, dia nggak pakai data. Dalilnya Iya, biar- nggak ada. Kita Kalau yang udah tahu pakai begitu dalil kenapa aja. ditanya dari tadi? Iya, Ya, sama. sudah. Tuhan lahir dari mulut bawah juga ada datanya itu. Ini pasti GG nih, GG lagi nih. Iya, Tuhan Ini Tuhan Bang ada Jubir, saya Tuhan mau ada tanya. Tuhan lahir Ini dari Bang mulut Jubir, bawah itu saya gimana mau tanya ceritanya? ya. Itu apakah benar Yesus itu tidak disalib? Kalau menurut Alkitab Matius 26 ayat 72. Terus? Karena saya baca di ayat 71 dari Matius pasal 26 itu ya, orang-orang Yahudi hanya meyakini bahwa yang disalib itu adalah Yesus, benar ya? Kecuali Terus? Petrus dan semua murid, itu yang menyangkal. Menyangka. Di mana ayatnya, Pak? Di Matius 26 ayat 72, itu ada kolerasinya dengan Al-Qur'an An-Nisa ayat Oh, 157. kolerasi. Iya. Kalau menurut saya kayak gitu. Sebab Oh, iya. Petrus tidak Ya kenal wes lah, dengan kalau orang menurut yang Bapak ditangkap. seperti itu saya hargai. Kan Baik. menurut Bapak kan saya nggak bisa memaksakan menurut Enggak, saya itu gitu. kalau menurut Bapak gimana itu? Apakah benar? Tadi kan menurut orang Bapak ya Yahudi- kan? Menurut kitab Iya. suci apa menurut Bapak ini?
Ya menurut saya dan kitab suci. Oh, kitab suci siapa? Bapak apa saya? Kedua-duanya, Alkitab dan Al-Quran. Oh, dua-duanya. Apakah benar? Ya. Sebab di An-Nisa ayat 157, orang-orang Yahudi meyakini bahwa yang disalib itu adalah Yesus, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, kata Al-Quran kan. Tapi kata Alkitab, orang-orang Yahudi meyakini yang disalib itu adalah Yesus, tapi Petrus menyangkalnya. Petrus menyangkal di mana? Iya. Coba ayatnya Pak, Petrus menyangkal. Ayat Coba 72, ayat 72. Silakan Aku dibacakan tidak Pak. kenal Tolong. dengan orang yang Bapak punya Alkitab kan? Saya Saya lagi di luar jalan, sekarang. Pak. Lagi Sama, jalan, saya sama, lagi Pak. dijual. Oke, Saya baik. lagi di jalan. Itu yang pas ditanya Itu itu, nggak dia menghargai orang adalah diskusi. salah satu dari mereka katanya. Lagi Baru jalan, dia bilang, diskusi, saya tidak kenal diadab. dengan dia katanya. Itu bukan disangkal penyalipannya, bukan. Dia menyangkal karena dia, Tuhan Yesus sudah bilang, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal aku. Jadi bukan dibilang penyalipannya yang disangkal. Itulah Sederhananya manusia. dia takut ditangkap gitu aja. Si Petrus itu takut ditangkap juga. Jadi Oh, makanya dia menyangkal. Saya nggak kenal orang Petrus, itu. apakah Petrus itu orang pendusta? Pendusta. Sebab di ayat 35-nya Betul, Pak. Petrus berani Betul, Pak. mati. Petrus berani mati loh. Oh, itu kan korelasinya beda lagi. Tuhan apa Setelah dan aman, sesudah Tuhan kan apa gitu kan. Petrus? Enggak, sebelum Yesus ditangkap, Petrus sudah mengatakan Oh, bahwa dia berani mati loh, berani mati demi Yesus. Ya. Tapi kenapa Itu berubah lagi statementnya pendapatnya? dia. Pada kenyataannya kan dia enggak begitu. Lah di mana kata ketakutannya? Coba. Dia Kata gini, ketakutannya tidak ada, Pak. Cuma Nah, di terus situ kan kenapa bisa dibilang kelihatan gitu loh. Dia takut ditangkap gitu. Kan Di mana ditanyai di oleh situ? siapa? Yang menanyakan dia di situ siapa? Ada kata-kata Yang menanyakan tangkap dia situ itu. siapa? Baca lagi yang benar. Kau di sekolah apa enggak sih? Astaga. Ih, GG. Kalau Itu ada di sini ceritanya kau, seperti ini. aku pengen jadikan sambal. Enggak. Di situ kan Ceritanya dijelaskan. seperti ini. Di Kau situ di disini Matius injek batang air 26 lu. itu sudah dijelaskan bahwa yang Jakarta ditangkap mana itu sih, Bung? adalah orang lain. Yang ditangkap Gimana, itu adalah gimana, orang saudara? lain. Kalau di Matius 26 itu yang ditangkap itu adalah orang lain. Tapi di Lukas Siapa? 24, di Lukas Siapa 24 orang lain itu, Pak? enggak dikenal orang Petrus. Bahkan di Lukas 24 ayat 16 itu Kleopas juga tidak kenal dengan orang yang diajaknya bicara. Padahal yang diajak bicara itu adalah Yesus. Apakah Yesus merubah dirinya menjadi orang lain? Dan orang lain yang diserupakan dengan Yesus itu yang ditangkap? Benar loh, di Lukas 24 ayat 16 dan ayat 31. Mereka aja bingung Pak. Itu ada perubahan. Agamanya sendiri. Yesus merubah dirinya menjadi orang lain. Terus orang lain itu yang ditangkap Baca adalah Alkitabnya sendiri bingung. Bukan berubah, saudara. terus Bentar dulu, pinter. bukan berubah. Cuma Baca si Lukas Petrus itu 24. takut ditangkap. takutnya Dalam di kondisi mana? seperti itu, Dituliskan Pastikan iya. Alkitab sendiri aja beda-beda. bukan Takutnya di mana, Bu? Jadi begini Pak, saya jawab sesuai versi saya ya Pak ya. Bapak mau menerima atau tidak itu urusan versi Bible, Bapak. bro. Sama versi Bible. Kalau enggak bawakan Iya. Versi Henry Matthew Bible. Commentary. Bawakan Sabar dulu, Henry. saudara. Tafsirnya Ya, astaga, Henry ini- itu yang dipersatui yang disetujui Iya, oleh PGI. biarkan saya ngomong dulu. Saya Astaga. bahas asumsi lu. Asumsi lu aja nggak jelas, nggak diakui sama gereja kok. Ya Kalau kalau di nggak mau Lukas dengar 24. asumsi saya, nggak usah bertanya, sesederhana itu. Ngapain lu bertanya kalau lu pakai asumsi lu sendiri? Kalau di Lukas Data itu, bro. 24 Nggak Di usah Lukas bertanya gitu loh. 24. Nanya ke orang Kalau lain di Pak, Lukas nanya ke orang lain. 24. Percuma, saya jawab juga nggak diterima juga sama aja. Nanya Di ke yang Lukas lain Pak. 24, di Lukas 24 itu Yesus Pak merubah Hos, dirinya Pak Hos, menjadi naikin orang noten yang lain lain. Pak Hos, naikin noten yang lain. Saya dikeluarin Lalu aja nggak ke- apa-apa. lalu. Saya dikeluarin aja. Kok lari? Bukan Iya, lari. jangan Walaupun panik, saya saya jawab bersama. nggak terima. Jadi Ngarang gimana? dulu. Yesus Belajar kenapa bahasa Indonesia merubah dapat berapa dirinya ngarangnya? menjadi Kok orang bagus sekali lain? ngarangnya. Ayo. Lalu yang ditangkap di salib itu tuh siapa? Coba. Yang ditangkap di kayu salib itu siapa coba? Sebab Petrus tidak kenal. Bahkan di Pak, Lukas 24 ketika hari Baca, jangan satu-satu dua ayat Pak. Itu kan sebenarnya jelas perurutannya. Setelah Kalau Yesus menurut- ditangkap itu kan kalau menurut murid-muridnya juga kan Al-Quran, diburu surat gitu loh. An-Nisa ayat 157, orang yang Aduh. ditangkap itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Saya nggak mau Nah. bahas Al-Quran. Saya nggak mau bahas kitab orang lain. Saya nggak mau bahas. Baik, kalau itu. Saya nggak mau Itu bahas di kitab orang Alkitab. Baik, Matius 26 ayat 72 itu kan orang lain yang diserupakan dengan Yesus, betul ya? Bapak tahu dari mana? Loh itu kata Petrus. Itu aku tidak kenal dibilang dengan orang lain. yang Tidak ditangkap ada itu. sebutan orang lain di situ, saudaraku. Aku tidak kenal dengan orang yang ditangkap itu.
Apakah Iya betul. Petrus itu berbohong? Saya kan misalkan kita berdua bersaudara nih atau teman lah jangan gitu. saya dan kamu dan anak Ini kamu kan saja. contoh. Ya, kamu dan Astaga. anak kamu saja. Jangan dengan saya. Oke, Kamu saya belum dengan punya anak, Pak. kamu, Saya belum punya anak, Pak. orang tua kamu atau istri Oke, kamu. saya lah. ada orang tua saya. Gini, saya orang tua saya. Ketika orang tua kamu ditangkap mau disiksa, Aduh. apakah kamu diam Saya saja? belum ngomong, situ ngomong terus Apakah kamu gimana diam dong? saja? Ayo. Jangan dengan Saya belum ya. ngomong, situ Baik, ngomong baik, terus ya silakan, gimana? silakan. Lucu, situ mendalilkan, situ yang jawab juga sendiri kan gimana gitu. Iya. Coba kamu perumpamakan dengan orang Iya tua kasih kamu. orang ngomong dulu suara. Jadi jangan cepat mulutnya, jangan cepat dari otak gitu. Baik, Jangan baik. usahakan Silakan, cepat dari silakan, otak. Kita silakan. menghargai orang lain berdiskusi kan. Sama, Oke, Tuhan oke. juga lahir dari mulut bawah lebih cepat daripada yang lainnya. Ya udah silakan jawab Geng. Silakan jawab Geng. Monggo. Jawab. Sudah ya, yang Udah, itu intinya, GG udah intinya jawab gini tuh. ya. GG udah Yang jawab tuh. diserupakan di kayu GG salib itu adalah udah orang jawab. lain ya. Bukan Yesus Kristus ya. Yang ditangkap itu Itu bukan asumsimu. Yesus ya, tapi orang lain. Asumsimu. Yang diserupakan Ya, dengan asumsimu. Yesus karena Petrus tidak kenal Asumsimu. dengan orang yang ditangkap itu. Mustahil Iya, Petrus asumsimu. itu berdusta karena dia bersumpah Suka-sukamu demi Tuhan yang di lah. surga. Bukan suka-suka gua, itu Alkitab Suka-sukamu yang menyatakannya, lah. Bro. Alkitab sudah Iya, mengatakan suka-sukamu Petrus lah. bersumpah tidak kenal dengan orang yang ditangkap itu. Yang jelas Iya, itu bukan Yesus, ya sudahlah. tapi Yang hanya penting kau orang-orang Yahudi senang. kafir, hanya orang-orang Bir, Yahudi yang kafir penting saja kau senang. yang mempercayai yang ditangkap itu adalah Yesus. Suka-sukamu Jadi- lah. Jadi intinya Al-Quran surat An-Nisa Suka-sukamu 157 lah. itu adalah benar. Bahwa orang Kau Yahudi yang mendalilkan, berkata, kau yang jawab juga. "Sesungguhnya kami Lucu. telah membunuh Al-Masih putra Maryam." Padahal mereka tidak membunuhnya Lucu dan mana tidak Tuhan pula punya biji, menyalibnya. bro. Sudah jelas Hah? ya Pak Jubir ya. Gak apa-apa. Kalau mau Yang bertobat penting bijinya sekarang, tidak ayo. kawin banyak-banyak, bro. Kawin cuma satu. Kalau mau dikawin satu. Jangan kawin Bijinya banyak-banyak. serupa dan segambar dengan bijiku. Apalagi Jangan-jangan bijiku sampai lebih merobek bagus memek daripada anak bijinya. anak yang berumur 6 tahun. Itu gimana Bijinya itu? Tuhan Jangan serupa dan bahas- segambar jangan dengan bahas bijiku. masalah itu. Jangan-jangan bijiku lebih Kita bagus bahas daripada bijinya tentang Tuhan. kebenaran Situ Yesus bilang tidak jangan bahas. disalib. Situ bilang jangan bahas agama Kita lain. Tapi bicara situ korek-korek tentang apa kebenaran namanya? Yesus tidak disalib. Maria. Gimana Kita sih? bicarakan tentang kebenaran Yesus tidak disalib. Itu saja. Janganlah buat yang porno-porno lah. Berarti Ya. Di sini aku kan nulis di sini Yesus dan Isa Al-Masih kan. Jadi saya tadi ada niat naik ke sini karena saya baca judul itu. Jadi saya mau bilang perbedaan Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih di Al-Quran itu berbeda. Itu mau saya angkat. Tapi bla bla Iya, bla berbeda, bla bla, berbeda. bla. Tapi Bahkan penyalipannya nggak itu kan sportif, cerita penyalipannya kan sama. Iya kan? Ya kan, cerita penyalipannya sama. Di Al-Quran Sama Isa tidak buatmu kali. disalib. enggak. Di Al-Quran Sama Isa buatmu tidak kali. disalib. Di Alkitab pun juga Yesus tidak disalib. Kamu masih bantah. Apalagi sama buatmu kali. tidak. Itu menurut Al-Quran dan Alkitab, Isa dan Yesus tidak disalib. Itu sudah jelas loh di Matius 26, Lukas 24. Itu ada yang rekam itu mau posting di YouTube. Jadi suaranya noise terus. Sudah jelas ya Pak Jubir bahwa Yesus tidak disalib. Jadi kalian memuja siapa itu di kayu suka-suka salib? Bapak aja lah. Ya Matius 26 24 itu Yesus tidak rela loh disalib karena Yesus mengutuk Yudas. Apa Bapak alasannya? ngapain minta Ayo. penjelasan di saya? Bapak Yudas- mendalilkan, Bapak jawab Yudas sendiri. itu Gimana? adalah Kan orang lucu kan, yang- Pak? Yudas itu adalah orang yang berkarya akan keselamatan manusia. Kenapa dikutuk Iya. oleh Yesus? Ayo, kenapa dikutuk oleh Ya Yesus? udah. Yudas itu, ayo. Iya, Pak. Suka-suka Bapak aja lah. Penyalipan itu adalah karya orang penjahat. Pokoknya yang penting Bapak Orang-orang puas Romawi, bukan gitu lah. karya Tuhan. Baca Matius 26 Yang ayat penting 3 Bapak sampai ayat 4. senang. Itu rencana penyalipan. Yang penting itu bukan Bapak rencana senang. Tuhan. Rencana penyalipan itu bukan Iya. rencana Tuhan, tapi rencana orang-orang kafir terlaknat. Yang penting Itu. Bapak senang. Bapak senang, Bapak puas. Ya, saya sudah menjelaskan ini dalilnya Matius 26 Iya. ayat 24. Itu Yesus mengutuk orang yang terkutuk di kayu salib. Baca juga kalian Iya. ya 3 Yang ayat penting 10 Bapak dengan ayat senang. 13. Orang Bapak yang terkutuk senang di aja kayu lah. salib itu adalah Yudas. Yesus tidak terkutuk loh. Bahkan di Ulangan 21 ayat 23 itu yang dikutuk di tiang salib itu adalah
Yudas, karena Yudas Yang dikutuk penting oleh Bapak Allah. senang saja. Masa iya Yesus dikutuk oleh Allah? Kan nggak mungkin lah. Emangnya salah Yesus itu apa coba? Salah Yesus itu apa coba? Salah Yesus kan kata GG punya biji. Enggak, saya serius nih. Kesalahan Yesus itu apa coba? Ah, buat kami nggak ada salah apa-apa, Pak. Nggak Terus ada. kenapa dikutuk? Kenapa dikutuk? Nanti kalau saya jawab, Bapak juga menjelaskan juga. Jadi biar Bapak aja lah. Jelaskan, Pak. Silakan, Pak. Matius Silakan, 26 ayat 72 itu Iya. sudah jelas Bapak ya. mendalilkan, Sudah Bapak jelas jawab ya. sendiri. Silakan, Pak. Jawab aja sendiri, Pak. Petrus tidak kenal dengan orang yang disalib. Kalau mau bantah, ayo silakan bantah. Saya nggak perlu Jangan bantah, bilang Pak. ya, Ngapain jangan dibantah, bilang, Pak? jangan Ngapain bilang dibantah, Pak? Petrus itu ketakutan dan berbohong. Jangan bilang kayak gitu ya. Iya. Kamu berdosa berarti artinya itu. Hihi, berdosa. Di Matius 26 ayat 35, Berdosa. Petrus berani mati demi Yesus. Petrus berani mati demi Yesus, dan semua murid yang lainnya juga berani mati demi Yesus. Kau bilang Petrus dan murid lainnya itu ketakutan, kau berdusta. Bisa gantian nggak, host? Kau berdusta. Nggak tahu nih. Nanya sendiri, Karena jawab sendiri. Petrus Lucu. itu bersumpah demi Tuhan. Nggak mau Baca dengar Matius penjelasan 26. orang. Matius 26 ayat 74 itu Petrus bersumpah. Jangan Nanya bilang Petrus sendiri, itu berdusta, jawab ya. sendiri. Artinya kalau Astaga. kamu bilang Petrus dan semua murid berdusta, Alkitab itu berbohong. Ya, Alkitab itu Masuk berbohong apalah, karena Bang. perkataan semua murid itu ada tertulis di Alkitab ya. Iya, jawablah Oke. sendiri. Haleluya Allah Subhanahu wa taala. Saya paling nggak suka bahas kitab orang lain atau membanding-bandingkan. Buat saya Alkitab sudah cukup. Kalau ada yang membanding-bandingkan berarti dia kurang percaya diri dengan kitab sucinya. Sesederhana itu. Orang yang suka membanding-bandingkan itu adalah orang yang kurang percaya diri. Apalagi membanding-bandingkan kitab suci dia dengan orang lain. Aduh. Udah bertanya, mendalilkan sendiri, jawab sendiri. Mau jadi apa dunia persilatan model begini? Gak usah bawa dunia persilatan. Lu punya Tuhan aja dipaku tembus kok. Lu punya Tuhan dipaku aja tembus kok. Jangan sok sakti lu di sini. Iya. Masih sakti orang Banten, bro. Digorok tuh nggak tembus dia. Lu punya Tuhan Oh iya, ditombak suruh aja main-main ke Papua tembus lah. kok. Kalau memang hebat, main-main ke Papua sini. Main-main ke Papua sini. Yang Banten-Banten itu main ke Papua sini. Kita mau lihat sekeras apa nanti. Jago kandang, bawa ras. Kalau ini selesaikan masalahnya. Siapa orang siapa tadi? Tadi kan situ yang ngomong Banten Bawa ras, bawa duluan. suku. Astaga. Kalau ini selesaikan head to Yang head. bawa bro. ras tuh siapa? Situ yang ngomong One on Banten one. duluan tadi. Tadi situ yang ngomong Banten. Saya tanggapi iyalah, kok malah lu situ bilang bawa ras. Sakti bawa pendekar. Tuhan lu aja dipaku tembus kok. Siapa yang bilang sakti? Saya tidak bilang sakti. Bagaimana Tadi lu dunia bilang persilatan. persilatan? Persilatan Ngapain lu bawa pendekar logika. silat, Bung? Persilatan logika, bukan otak. Kamu tuh ketinggalan, Bung. Iya, tapi Pikirnya hanya nyata nggak Tuhan dipaku selangkangan tembus? saja, selangkangan saja. Tuhan dipaku Astaga. tembus nyata nggak? Jebol nggak? Iya, saya akui itu. Ya sudah, Saya nggak usah kau akui. ngaku sakti di sini, kau hambanya. Asik. Saya nggak ngaku sakti, saya hanya bilang dunia persilatan. Kata-kata Itu Anda aja itu jago, bro. pemarah-marah. Saya nggak jago, tapi perang. Kalau versi saya, bedanya Yesus dengan Isa itu jauh beda. Yesus itu dikandung. Bukan jauh, Bu, tidak sama, Bu. Sama sekali tidak sama, Bu. Tidak sama, jauh. Sangat-sangat jauh, bukan jauh lagi, Bu. Sangat-sangat jauh. Tuh kan, Ibu Tidak Ida sama, Bu, tidak dibantah sama. sama Jangan dia. Dia disama-samakan. lebih pintar daripada Ibu Ida. Orangnya beda loh, zamannya pun sudah beda. Isa itu lahirnya Iya, betul. di zaman apa? Tuhan Yesus lahirnya di zaman berapa? Jadi itu udah jauh. Betul, Ibu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Ibu. Cara lahirnya pun berbeda. Kisahnya pun berbeda. Emang ada Jadi- dalilnya. Silsilahnya Tuhan itu juga lahir berbeda. Tanggal 25 Desember.
Jangan Di kesini mana lagi lah. dalilnya tanggal 25 Desember ulang tahunnya Tuhan Anda itu, Bro? Kenapa dibuat tanggal 25 Ini Desember? nanya ke saya apa Bu Ida? Karena Saya bisa jawab. dia itu lahir awal Masehi. Makanya dibuat Oh, tanggal lahir 25. tanggal berapa, kek? Pokoknya nggak sama. Awal Masehi Januari, Jangan Bu, bukan dipaksakan. 25 Desember, Bro. Tapi kenapa Ortodoks Udahlah. itu merayakan Natalnya itu di tanggal 6 Januari, Bu? Kan mereka Kristen juga. Itu kalau ibu nggak ulang tahun, ibu dikasih ucapan ulang tahun, kira-kira ibu kesinggung nggak? Udah dibilang awal Ibu Masehi. ulang tahunnya tanggal 6, tapi Ibu Aisyah dirayakan lebih bilang cepat. tanggal berapa Ibu Aisyah? 6 Januari. Data dari mana Ibu? Ibu data dari mana? Aduh, Iya, ortodok mana? Data dari mana, Bu? Ortodoks Data itu dari mana? Data dari mana? dari pendeta lo sendiri ya. Siapa pendetanya? Coba siapa? Siapa? Pendeta lo sendiri. Itu Iya, banyak siapa? tuh. Namanya Coba siapa? lu nonton, Ada coba nama, tahu Bu. udah. Iya, nama channel aja lah. Namanya. Biar nggak ribet-ribet. Nggak usah membangun opini yang menyesatkan, Bu. Soal Natal itu merayakan itu nggak harus monoton di tanggal 25, Bu. Suka-suka kami juga. Suka-suka kami itu Kristen mau merayakan tanggal berapa aja terserah kami, Bu. Bebas. Nggak ada monoton harus di tanggal itu, Bu. Ada jelas. Gitu. Jadi nggak usah membangun opini yang menyesatkan gitu. Kalau kehabisan data, tidak usah berasumsi di sini, Bu. Ntar gue kasih datanya ya biar lo buka mata. DM pribadi aja, Bu. Langsung kirim linknya, Bu. Linknya. Nggak usah, nanti gue buka video di sini. Biar Video apa, Bu? Gue tak tahu perayaan Ortodoks nanti kenapa mereka merayakan di tanggal 6 Januari kayak gitu. Makanya kalian tuh belajar juga. Nah, di Papua juga ada yang merayakan bulan Maret, Bu. Bulan Maret juga ada orang Papua merayakan, Bu. Tidak monoton, Bu. Kenapa Ulang kalian tahunnya Tuhan tutup tanggalnya mata? berapa sih? Nggak pasti gitu disembah. Mau pasti tidak pasti urusan kami lah. Yang penting jangan disamakan, sesederhana itu. Kau mau apa, GG? Gak bakalan bisa kau paksakan. Berarti lahir terus balik lagi gitu ke mulut bawah. Balik. Habis lahir dikembalikan lagi, lahir lagi. Nah, ya kalau mamamu mengajarkan cara berbicara seperti itu ya silakan lah. Orang tuamu mengajarkan cara berbicara begitu silakan. Ya kan gua tanya data, tapi lu bilangnya kan begitu. Gak usah ditanyakan sama Ya, ke kita teman kan lu yang bicara tadi logika nanya tapi dia saja. jawab sendiri. Tuhan tuh lahirnya Nanya berapa tapi kali, jawab katanya sendiri. bebas katanya. Nah terus caranya gimana? Abis lahir dimasukin lagi gitu? Kan bener kalau jawabannya gua ngikutin lu. Sekarang gini, kalau saya ulang tahun tanggal sekian, saya mau rayain kapan aja, apa urusan lo gitu? Nggak ada kan? Ya itu kan lu. Kalau Tuhan Tidak ada dalil juga di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa perayaan Natal itu hanya tanggal 25 Desember. Di luar tanggal 25 Desember haram. Ada nggak ayatnya begitu? Tidak ada, tuh Bu. sebagian orang Kristen bilang bidat itu. Astaga naga. Sebagian, jangan pukul rata dong. Ya berarti kan nggak pasti, Bro. Tanggal lahir aja beda-beda. Masa sekarang kalah sama gini. masa kalah sama buku sejarah? Kalau Indonesia ada orang merdeka Islam bom 17 Agustus kalau ada 45. orang Islam bom gereja, apakah semua orang Islam itu Kalau ada apa namanya KKB teroris? bunuhin ustadz sama bunuh pendeta di sana yang namanya Ignatius Kagoya gimana? Iya, kalau Agamanya ada apa itu Ignatius Kagoya orang itu? Islam bom gereja, Muslim. orang Islam bom KKB gereja, agamanya apa? Muslim. apakah semua orang Islam begitu? Kan tidak kan? Cara berpikirnya Apakah- diperbaiki, Bang. Iya, KKB itu apa agamanya? Yang ngejajah Indonesia Iya, itu sama siapa seperti- agamanya? Belanda sama itu seperti ngejajah kalau bawa agama ada- apa dia? Ada orang Islam bom gereja, bom ini, ya tidak semua orang Ya, Islam KKB begitu. itu bakar masjid itu gimana ceritanya? Cara berpikirnya jangan seperti orang primitif lah. woi, KKB, teroris KKB, bakar masjid itu gimana? Terus gam gimana gam? Hukumnya gimana KKB itu? Sampai sekarang tuh. Udahlah. Lu Diskusi jangan kayak berani-beraninya anak sama kecil. orang yang ini. Kenapa? Yang meluruskan sama KKB lu nggak Meluruskan- berani. Meluruskan apa? Ya, Oh, jadi lu berantem membenarkan sama yang KKB bom-bom itu, lu sana. membenarkan. Buktikan Lu kalau lu membenarkan itu yang cinta. bom-bom itu. Cinta sama Yesus. Lawanlah orang KKB itu. KKB Orang itu pendeta aja membunuh lu pendeta. dibunuh Biar sama saya jelaskan KKB. dulu.
KKB itu membunuh pendeta, membunuh ustadz bukan karena agama, tapi karena pengen merdeka, pengen ini, pengen itu. Namanya apa KKB Itu itu urusan agamanya? politik. Nama baptis semua gitu. Saling menghargai, host, atur anggotanya. Oh, lu punya data-datanya? Satu-satu. Ignatius Kagoya itu apa agamanya? Muslim. Nama depannya aja udah nama baptis, bro. Loh, yang bom Bali Amrozi, namanya aja udah gitu, Muhammad Amrozi. Aduh, itu gimana tuh bang? Ya itu kan sudah dihukum. KKB gimana? Udah dihukum mati artinya dia. begini, Gua juga ngedukung. jangan Kalau dia pukul memang rata pantas semua mati, orang karena dia Islam teroris. seperti itu. KKB lu lindungin KKB. Jangan Kenapa pukul lu nggak rata. perangin Jangan- KKB? jangan pukul rata. Berangkat sana ke Siapa yang KKB lu mah melindungi? takut mati lu. Hah? Takut mati sama KKB lu. Wah, Ya, kalau lu mental hebat, sok lu jago kesini. sama KKB aja takut lu. Lu kalau hebat lu kesini. Ya, Sinilah, mainlah kesinilah. Di situ tolol. Ah. Hah? Main kesinilah. Jangan lu anggota KKB. Jangan ya. kentut Lu di tanah ngelindungin Jawa KKB doang. ya. Sini lu kentut di sini lah. Bibit, lu anggota KKB ya? Karena Lu lu lindungin kesinilah. KKB ya? Hah? Karena lu lindungin saudara lu di situ, yang sama, serupa dan segambar dengan lu. Iya, anggota KKB lu itu ya. Intinya mereka melakukan itu bukan berdasarkan agama, Mana tapi ada berdasarkan politik. namanya aja nama apa dia itu? Soal nama ya banyak juga yang beragama Islam juga bom gereja kok. Tidak ada masalah, mereka Tetapi udah kan dihukum, tidak bisa dia dihukum semua mati. kita Kami pukul mendukung rata. itu. KKB lu nggak ngedukung Ada kok. juga yang tidak dihukum, Lah, banyak yang KKB tidak lu dihukum. nggak ngedukung. Banyak. Lu ngebelain KKB, berarti lu terorisnya. Lo banyak Lu juga bagian nggak dari dihukum. KKB berarti. Banyak juga nggak dihukum. Ente lupa. Anggota KKB lu Ente di sini. lupa data dari Buktinya lu nggak ngedukung apa KKB, harusnya lu ngelawan dong KKB daripada tadi lu main kesini lah ngomong aku kawan, ngedukung kita KKB ngopi mulu. bareng. Iya, main kesini lah, bantulah pemerintah di sini lah. Ya Ayo, lu sini, anjing nak. yang di sana anjing. Apa gunanya lu di sana? Aduh. Mulutnya. Ini Ya ajaran iyalah. orang tua begini siapa ya. yang Ajaran orang siapa tua yang begini. siapa yang mengganggu kedaulatan NKRI itu berarti teroris. Lu kan ngedukung KKB, berarti lu teroris. Saya tuh cinta NRKRI. Tadi lu tuh Harga ngedukung mati. KKB, statement lu itu ngedukung KKB lu itu dari tadi. Di mana lu Ya, ngebantah kita- KKB itu di mana, teroris Pak? daripada Di mana, dari Pak? tadi tuh lu ngebelain KKB. Berarti lu itu teroris bangsat. Ini mulut ajaran apa model begini nih? Orang tuamu mengajarkan begini, nak? Gak ada masalah, yang penting NKRI harus dijaga dari orang-orang seperti lu itu yang ngedukung KKB. Yang sering buat rusuh tuh siapa sebenarnya? Aduh, nak, banyak belajar, nak. Atau udah Banyaklah belajar tapi tuh sengaja tutup sama kuping. orang Indonesia, bro. Jangan cuma main di sana aja, di hutan aja. Main ke sini, saudara. Kita ngopi bareng di sini. Beresin dulu KKB di sana, baru gua ke sana. Ngopi bareng di sini. Come on. Lu giliran KKB, lu dukung. Asumsi sendiri, jawab Lu asumsi sendiri. sendiri apa? Statement lu dari tadi tuh belain KKB. Ya nggak apa-apa, gua rekam kok ini, gua kirim ke Densus 88 biar ditangkep lu. Nggak ngaruh, brother. Gak ada masalah gua. Yang penting gua tahu mana pengkhianat mana enggak. Kabur kan, teroris anjing. Kenapa jadi pada teroris ya? Halo Bang, selamat siang semuanya. Kalau lagi ngomong host kasih satu-satu aja biar sportif nggak debat. Selamat siang semuanya. Siang. Selamat siang juga. Iya, ini saya dari tadi mendengar perdebatannya agak seru ya. Sampai ada KKB segala ya. Iya, karena dia kan yang membom generasi. Kalau Islam ngebom gereja, Iya. jangan bilang Islam. Begitu. Emang Islam, kalau Islam kayak gitu, Anda semua yang agama Kristen habis lah pasti. Karena kami mayoritas.
Iya, betul. Janganlah bilang Islam kayak gitu. itu Saya balikin KKB, dia nggak terima. Dia ngebela KKB. Katanya dasar kayak gitu KKB bukan karena agama. Mm-mm. Islam Tapi itu yang bisa diartikan tunduk komunikasi, ya, Bang. yang bisa komunikasi sama KKB itu orang pendeta. Bu Susi kan telepon siapa itu? Pendeta siapa itu yang bisa menyambungkan ke KKB kemarin? Oke, maaf Bang, sebelumnya saya mau nanya, Abang dari kepercayaan apa Bang ya? Halo Bang, Ini siapa yang ngomong? Anto. Oh. Oke, boleh nanya sebelumnya dari kepercayaan apa Bang? Saya Muslim, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi emang seru ya dengarnya dari tadi ya, saya dengar itu ya. Ya, perdebatan antara Muslim dan non-Muslim. Iya, Ya, makanya saya sebenarnya marah. Kenapa? Karena dia Kalau aku tidak bilang mendukung Muslim, NKRI, dia ngebelain KKB. Harusnya dia juga bilang kalau KKB itu teroris, tapi dia nggak berani bilang kayak gitu. Iya. Karena Dia dia bisa pun nggak mau bilang mengakui dia, ya. dia bisa bilang Islam teroris ngebom gereja, tapi dia nggak mau bilang KKB yang agamanya sama dengan dia teroris. Ini kan biadab. Harus Iya, adil dong. Saya pun mendukung kalau Amrozi dihukum mati dan pantas dia dihukum mati. Iya. Karena dia teroris. Saya kan udah katakan itu. Iya, betul. Iya. Karena Intinya gini, kalau Oten mau naik, jangan bawa framing-framing seks, jangan bawa framing teroris, karena kalau dari segi apapun mereka kalah. Kalaulah diangkat topik masalah teroris, semua penjajah di muka bumi ini agamanya Kristen. Spanyol, Portugal, Inggris, Belanda, itu tak ada yang Islam. Betul nggak itu? Iya, kalau dibilang teroris itu karena orang Muslim itu artinya Islam itu kan tunduk taat ya. Jadi untuk jadi teroris itu hanya kebanyakan Islam lebih banyak jadi korban malah. Nah itu dia, makanya saya bilang Islam itu kan artinya tunduk begitu Bang. Tunduk itu artinya jangan coba itu contohnya kasus Poso 98. Itu yang mengawali kan bukan Islam. Ketika mereka terdesa baru menyatakan diri sebagai korban, kan nggak enak. Makanya kalau topik yang diangkat sudah mulai ngarah ke cap-cap klaim-klaim teroris, ya mereka akan bunuh diri sendiri. Termasuk juga dengan seks, budak seks, soal apa. Diangkat lagi nanti Matius 20:22. Mereka juga yang kerepotan melayani kan. Jadi kalau bertanya cukup Gini, bertanya Pak. aja. Kakek saya itu salah satu salah satu pendiri gereja karismatik besar di Surabaya, bahkan di Indonesia. Tapi beliau sudah meninggal, ya. Lalu kalau saya bilang kayak si Kak Jubir tadi bilang, yang anggota KKB tadi bilang kalau Muslim itu teroris, udah habis saya dulu zaman dulu itu. Kenyataannya kan enggak. Ya maka dari itu kan. Ya sekarang kembali ke laptop. Pikiran sempit yang bilang kalau Muslim itu teroris. Itu pikiran sempit. Makanya saya bukan agamanya yang teroris, tapi pelakunya. Nah, begitu Bu. Saya bilang kalau tadi si pelakunya memang pantas dihukum mati. Tapi dia tidak mau mengatakan temannya sendiri yang serupa dan segambar dan seagama dengan dia itu KKB teroris. Dia nggak mau mengatakan itu. Dia malah mendukung KKB. Kalau dia mendukung bahwa ini yang menjadi dilema ya Bang Vinces ya. Jadi dilema teroris itu apalagi Ibu Ida, apalagi dengan kami yang berwanita cadar macam itu, yang berjenggot itu seakan-akan diklaim adalah seorang yang teroris gitu. Ibu Isma mohon izin ya.
yang tadi itu si siapa tadi yang Jubir itu bukan orang Papua. Saya ini orang asli Papua. Saya mau meluruskan perkataan itu si Jubir itu, stop bawa Papua ke dalam. Begitu yang pertama. Yang kedua ini kita kalau bicara tentang KKB ini buatan pemerintah pusat. Kalau ini bukan buatan lo sudah habis itu KKB, kenapa ini dipermain? Ini politik. Jadi itu si Jubir itu jangan masuk buat amburadul di Papua sini. Di sini kan aman. Betul Bang Habibie. Dia nggak tahu apa-apa, dia ngedukung KKB kan gitu statementnya. Dari bahasa terus pun dia bilang Muslim itu teroris, semuanya Muslim itu teroris. Saya ini orang asli Papua dan saya ini orang Muslim asli sejak bumi ini diciptakan. Begitu. Jadi itu orang itu yang masuk itu membabi buta, membodohi orang di Papua sini, baku bunuh sana sini orang-orang itu, mereka itu. Begitu. Betul. Ini yang asli Papua. Logatnya pun saya maaf Papua. ya, saya aslinya juga dari Poso. Seperti kejadian Poso juga, itu juga penggiringan macam itu. Jadi mereka menggiring gitu. Sebenarnya bukan juga Sumatera Maluku Utara biasa kerusuhan itu gara-gara ya itu dogma-dogma seperti itu mereka jadi ya mestinya kalau tadi itu kalau bicara tentang konteksnya untuk mencari kebenaran suatu agama ya boleh. Ini kan kalau Islam itu mengajarkan tentang yang namanya dialog, berdialog itu mencari kebenaran. Ya mana ya kalau memang ini ya sudah, kalau Islam itu nggak pernah memaksa loh. Islam itu ya kalau memang ya sudah, kan sudah jelas kalau di Islam itu sangat jelas loh ayatnya, lakum dinukum waliya, untukmu agama kamu tidak pernah memaksa kok. Kalau kami mau memaksa, saya mau cari cerita sejarah yang benar. Orang Papua dulunya itu Muslim semua, tetapi karena masuknya Belanda, membawa ini ke Injilnya masuk ini, ya begini. Akhirnya kami yang dulunya Muslimnya itu karena misionaris gereja itu masuk membungkam ini semua. Begitu. Jadi kalau yang bukan orang Papua, stop deh bicara sampai ke agama-agama itu nggak usah. Yakin saja agamamu. Kan begitu. Kami di Papua itu nggak pernah loh seperti itu. Begitu. Kalau kita mau bicara sejarahnya yang benar di Papua, begitu. Ada di kerajaan Muslim di Papua namanya apa, Brother Habibie? Kalau di sini ya kerajaan ya, ada Raja Ampat, ada Kaimana, ada Fakfak, ada Bintuni. Nah, kalau bicara tentang Belanda ini kan Belanda ini awal menginjakkan kakinya kan di kami di Kaimana. Itu tahun 1828. Begitu. Itu pertama kali jadi kalau berbicara tentang itu, waduh, si siapa Jabir kayak siapa tadi, nggak boleh lah seperti itu, Jubir, nggak boleh seperti itu. Padahal tadi sama Ibu Ida ibaratnya sangat bahwa aman jangan ya Ibu kalau Ida kita ya. mau berbicara Masya Allah, tentang Ibu Ida. agama,